Shalom jemaat yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sepanjang malam hari Tuhan menjaga kita, melindungi kita, sehingga pada pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam istirahat kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan dalam aktivitas kami. Kami mau belajar merenungkan firman-Mu, mendengar perkataan-Mu yang Bapa lewat hamba-Mu. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan segala isi hati-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Puji Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, perikop firman Tuhan ini adalah roti hidup. Ya, sedangkan tema kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu tentang bertahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita bukan hanya bekerja untuk hal-hal duniawi saja, untuk menyenangkan daging kita saja, tetapi kita mau belajar kita mau belajar, ya, untuk bekerja untuk hidup yang kekal. Artinya apa? Mengejar kekudusan daripada Tuhan. Artinya apa? Melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Mungkin di dalam pekerjaan dunia, dalam pekerjaan kita mungkin di pemerintahan, di kantor, atau dimanapun, mungkin kita bisa mencapai target-target, mungkin hal-hal yang kita ingin capai gitu ya, posisi-posisi yang kita ingin capai. Tapi bagaimana ketika kita diajarkan Tuhan, ya, diingatkan Tuhan, ya, untuk apa? Untuk bertahan hidup yang kekal. Artinya apa? Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya saya dan saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tahu banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini, baik itu di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru, ya. Artinya apa? Tuhan ingin supaya kita bukan hanya bertahan di dalam kondisi secara jasmani, tetapi bagaimana kita mau bisa mampu bertahan di dalam kerohanian kita, ya. Kalau tubuh jasmani kita saja, ya, mungkin kita berikan makan sehingga kita bisa bertumbuh dengan sehat, ya. Mungkin kita menjaga kulit kita, mungkin kita menjaga badan kita, ya, supaya kelihatan sehat, supaya kita kuat bisa bekerja. Tetapi menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kerohanian kita, ya? Sikap hidup orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu, ya, bagaimana sih dia dapat mampu bertahan? Ya, sikap bagaimana untuk dia mampu bertahan di tengah-tengah pencobaan yang dia alami? Pastinya setiap hari kita mengalami mungkin situasi masalah atau persoalan-persoalan yang mungkin nggak kita inginkan, tapi itulah yang terjadi. Artinya apa? Setiap hari, ya, secara jasmani kita ini makan 3 kali sehari, ya. Belum lagi kalau kita mungkin ya jalan-jalan, ngemil dan sebagainya. Dan rohani juga seperti itu. Kita harus memberi makan. Kita harus menghidupkan rohani kita itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam menghadapi segala macam pencobaan diperlukan kedewasaan iman. Ya. Sekali lagi, dalam menghadapi segala macam pencobaan diperlukan kedewasaan iman. Ya, salah satu tanda kedewasaan iman itu adalah ya kita tetap bertahan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kita tetap bertahan. Amin. Kita tetap bertahan di dalam setiap apa yang menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, setiap masalah kita nggak pernah tahu itu berat. Tetapi yang kita tahu
bahwa apapun masalah kita maupun berat sekalipun, kita tetap mau bertahan, kita mau tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita tetap minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan malah kita menjauh daripada Tuhan ketika kita mengalami suatu persoalan, suatu masalah di dalam setiap kehidupan kita eh, sehari-hari, ya. Di dalam menghadapi Rasul Paulus, saudara, menasihati jemaat di Roma agar senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami satu tekanan, engkau mengalami satu masalah, mungkin engkau tidak mampu bertahan secara manusia. Secara daging mungkin kita sudah tidak mampu, tapi percayalah, ketika engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, disitulah kita dapat melihat campur tangan Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Untuk menjalani setiap kehidupan kita. Ya, mengikut Tuhan Yesus artinya kita mau memikul salib. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan sudah membayar harga yang mahal, dengan darahnya Dia tebus saya dan saudara, ya, untuk menebus setiap dosa-dosa kita, supaya hubungan kita dengan Allah itu dekat. Artinya apa? Artinya kita juga harus mau membayar harga. Ya, setiap persoalan yang kita alami, harga apa sih yang harus kita bayar? Ya, dengan bertahan, tetap percaya, tetap berpegang teguh kepada harapan-harapan mungkin yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Untuk itu sedang jemaat Tuhan, mari ya kita mau belajar, mari kita mau belajar untuk memikul salib, mari mau kita belajar ya untuk membayar harga. Bukan hanya Tuhan saja membayar harga, tetapi saya dan saudara, ketika kita ingin memiliki hidup yang kekal, seperti di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat ke-27 ini, ya, kita mau bertahan di hidup yang kekal, artinya banyak harga yang harus saya dan saudara bayar. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, memampukan kita untuk kita tetap terus bertahan sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk renungan firman-Mu, mengajarkan kami untuk tetap bertahan. Bukan hanya kedagingan kami saja untuk kami bertahan hidup, tetapi terlebih Tuhan rohani kami. Kami mau hidup kekal di dalam Engkau. Kami mau belajar membayar harga Tuhan. Ajarkan kami, mampukan kami untuk kami menerima setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Pengharapan kami, iman kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap teguhkan setiap kehidupan kami. Tetap Tuhan kami mau bertahan kepada Engkau ya Bapa. Tetap kami mau memilih Engkau sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Sertai berkati setiap kehidupan kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan yang memberkati. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.